Asror Buana adalah sekolah yang menyimpan banyak misteri. Berdiri sejak 30 tahun yang lalu tanpa pernah diketahui asal-usulnya. Sekolah ini akan mengalami kutukan setiap 10 tahun sekali dengan macam-macam kutukan yang tidak pasti. Kutukan ini berasal dari para ruh yang dibuang jasadnya di tempat tersebut karena tempat itu adalah pembuangan jasad-jasad pada zaman penjajahan. Tapi uniknya ketika kutukan berakhir, tak seorang pun akan ingat tentang kutukan yang telah menimpanya. Di tahun kutukan itu muncul akan disertai dengan pengangkatan seorang guru baru. Guru baru ini adalah seseorang yang akan menyelesaikan permasalahan dan teka-teki mengenai kutukan yang terjadi. Peran ini disebut dengan healer. Tahun ketiga kutukan itu muncul, berupa kutukan mental illness bagi para siswa yang berprestasi. Linda adalah salah satu siswi yang mengalami kutukan itu. Di tahun yang sama, Dio adalah guru BP baru yang perannya menjadi healer di sana. Ditunjuk oleh asosiasi sekolah yang sangat rahasia. Tidak diketahui siapa ketua dan staf keanggotaannya secara pasti oleh pihak eksternal di luar asosiasi itu. Dio adalah healer muda. Usianya baru menginjak 28 tahun. Memiliki julukan Blevine yang memiliki makna anak serigala. Sebuah julukan yang disematkan oleh asosiasi sekolah Asror Buana. Mantra penyembuhnya adalah healing spell, berupa cairan pada kemasan minyak kayu putih yang selalu disimpannya pada saku celananya. Sebenarnya ini bukan minyak kayu putih pada umumnya, tapi sebuah ramuan air suci yang bercampur dengan antidepresan. Fungsinya adalah untuk menyegel dark side yang ada pada tubuh seseorang. Dark side adalah sisi lain yang ada pada tubuh seseorang berupa luapan emosi negatif yang menyerang tingkat rasional seseorang. Kemunculan dark side sendiri bermula dari kekosongan hati yang menyimpan rasa sakit, kecemasan, kekecewaan dan emosi lain yang berubah menjadi black holes di dada seseorang. Lingkaran gelap berisikan kotak Pandora seseorang yang hanya dapat dilihat oleh seorang healer. Begitupun yang terjadi pada Linda saat itu. Dio melihat darkside yang muncul saat terjatuh di lampu penyeberangan. Darkside-nya disegel oleh Dio sehingga Linda tidak melakukan hal ekstrim seperti meminum cairan aseton. Kegunaan lain dari mantra Dio adalah mencegah kemunculan darkside. Sebuah alasan preventif yang menjadi alasan dia lakukan pada anak-anak yang pingsan saat upacara hari Senin. Bagi Dio, selain penuh teka-teki, sosok Linda adalah perempuan yang sangat kuat karena bisa mengelola darkside yang bisa keluar saat mendapatkan piala Olimpiade Fisika. Di tahun itu Linda masih bisa mengontrolnya, namun sayangnya di tahun kedua darkside-nya semakin kuat. Satu kesimpulan yang bisa diambil oleh Dio, Linda menyalahkan dirinya sendiri atas perceraian kedua orang tuanya. Linda tidak bisa memaafkan dirinya dan selalu menyalahkan dirinya sendiri, membuat darkside dalam tubuhnya muncul dan membajak kognitifnya untuk melakukan self-harm. Setelah tragedi itu, Linda sudah kembali bersekolah. Kelas 11C yang menyisakan bangku kosong kini sudah terisi kembali. Dia memastikan Linda baik-baik saja setelah dia menghentikan langkah kakinya dan mengintip dari balik jendela ruang kelas. Sekarang dia berjalan menuju sudut ruangan, menaiki anak tangga menuju kelas lain. Langkahnya cukup senyap, seperti sudah terlatih dalam mengintai lawan. Sesekali tangannya meraih pegangan tangan yang terbuat dari besi, menyeimbangkan langkahnya dalam menapaki anak tangga. Mungkin ini kebiasaan Dio ketika tidak mengajar. Seringkali dia menghabiskan waktunya berada di atap sekolah. Matanya sangat lihai melihat panorama sekitar, sedangkan tangannya sibuk mencari sesuatu di dalam sakunya. Diraihnya ponsel dari saku jasnya untuk melaporkan kasus pertamanya pada asosiasi. Sekarang dia membuang hembus nafasnya lebih panjang, melepas rasa cemas yang sempat menyelimuti malamnya. Bahunya sekarang lebih turun, merasakan angin yang menerpa wajahnya. Mungkin ini juga cara alam berterima kasih padanya untuk kesuksesan misi pertamanya. Sementara itu ada sebuah langkah kecil dari balik pintu bangunan sekitar 4 meter dari tempat Dio berdiri. Langkah seseorang yang sedang menaiki anak tangga dengan derap langkah yang tidak beraturan, layaknya sebuah irama yang hilang dari partiturnya. Langkah yang mengejutkan Dio kini secara tiba-tiba terhenti. Dio yang merasa penasaran membalikan tubuhnya dan menuju ke arah pintu tersebut. Kemudian Dio yakin ada seseorang yang berada di balik pintu itu. Dengan perlahan Dio memegang tuas pintu, dan dengan seketika ia langsung membukanya. Namun tak seorang pun ada di sana.
Hanya tertinggal sebuah tulisan pada sehelai kertas dan satu potong kue.